Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri kebahasan teks cerita sejarah, serta peserta didik mampu menulis teks cerita sejarah dengan benar. Waalaikumsalam. Pada semangat nih? Semangat! Semangat ya, harus tetap semangat. Walaupun sekarang udah masuk waktu siang, menjelang siang, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa dulu yuk. Siapa kakak kelasnya di sini? Saya Bu. Sok siapa aja ya yang mau sok. Kamu Wisnu aja. Baik Ibu, sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa, menurut percaya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir ini? Lela Bu. Lela. Terus siapa lagi? Melsa. Melsa. Udah? Udah Bu ya. Harus tetap semangat ya, jangan pada bolong-bolong gini. Melsa kenapa nggak hadir? Izin tuh katanya. Kita mulai belajar ya. Siap, Ibu. siap, Bu. Tapi sebelumnya nih, Ibu pengen nanya nih, kalian suka hujan nggak sih? Suka. Di sini Mbak Isu nggak suka sama Suka. Ada yang suka, ada yang nggak. Emang ya hujan itu kayaknya emang seru ya. Tapi kan kalau hujannya semakin deras semakin sakit ya. Nah, ada motivasi nih dari Ibu. Kalau misalkan sederas apapun hujan akan berubah menjadi rintik. Seberat apapun masalah akan berubah menjadi pelajaran. Gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Cerpen. Enggak, salah. Siapa? Yang tahu nggak? Nggak pada ngejadwal ya malam? Enggak, Bu. Apa? Cerpen. Teks sejarah. Ya betul. Kan kita mau belajar teks sejarah nih. Ya. Apa aja sih? Apa itu teks sejarah? Teks sejarah. Apa itu teks sejarah? Ya. Wisnu tahu. So, siapa yang mau? Saya kurang tahu Bu, mungkin lebih tahu. Yaudah ya, teks sejarah itu ya kayak sebuah teks yang menceritakan peristiwa-peristiwa masa lampau nih, kayak biografi lagi tapi enggak ya. Kalau teks sejarah kayak ada imajinasinya seperti itu ya. Nah, karena udah pada tahu ya teks sejarah barusan yang Ibu berikan apa gitu ya teks sejarah. Pernah nggak sih kalian baca teks sejarah? Nah, Bu. Pernah, Bu. Teks sejarah apa coba? proklamasi Bu. Proklamasi, oh boleh. Apalagi? Sejarah G30 SPKI, boleh. Sejarah penaklukan Konstantinopel. Oh boleh ya. Berarti hampir ya udah pada baca semua teks sejarah nih. Sebenarnya teks sejarah itu ada berbagai macam ya. Di sini nih contohnya ada teks sejarah Mangir, karya Pramudia Anantokoir. Nah sekarang Ibu minta kalian kerja berdiskusi ya buat kelompok. Soalnya di sini nantinya kalian akan membuat menganalisis ciri kebahasaan yang ada di teks Mangir ini. Terus nanti kalian menyusun kata-kata ini ya. Dan hasil akhirnya kalian nanti bakalan menulis teks cerita sejarah. Oke, Ibu bagiin ya. Sebelumnya yuk kerja gabung sama kelompoknya yuk, bikin kelompok dulu. Oke, udah? Udah, Udah.
cari referensi ya dari YouTube atau dari manapun ya buat buat kayak struktur teks cerita sejarah itu apa aja sih ya. Cari ya, boleh dari sumber internet manapun, mau dari buku, dari internet atau apapun itu ya. So, Iya, betul. Ya Ibu. kalau ada yang nggak dimengerti boleh ditanyain ya. Ya. My school day was lonely and so blue. Just watching you from shade of classroom, daydreaming about you and me, kissing the rain just like the movies. You're so cool, you're the quarterback on the team. The girls get crazy, the kids start to scream. Love you, but you don't know me at all. You're so cool, best quarterback in the state. The girls get crazy, they wanna be a date. I love you, but you don't know me at all. You don't know me at all. My teenage crush, lovely and so sad. I'm walking around my old schoolyard. A rainy day in September, I saw you were kissing with a cheerleader. You were kissing with a cheerleader. You're so cool, you're the quarterback of the team. The girls get crazy, they can't stop to scream. I love you, but you don't know me at all. You're so cool, best quarterback in the state. The girls get crazy, they wanna be a date. I love you, but you don't know me at all. You don't know me at You're so cool, you're the quarterback of the team. The girls get crazy, they can't stop to scream. I love you, but you don't know me at all. You're so cool, best quarterback in the state. The girls get crazy, they wanna be a date. I love you, but you don't know me at all. But you don't know me at all.
beres lah. Nggak ada. So, kita presentasikan ya hasil diskusi kalian. Apa aja yang ada dalam teks cerita sejarah Manyar tersebut. Boleh? Mau kelompok mana dulu? Kelompok tulis Bu. Yuk, kelompok 1 dulu mungkin ya. Iya. Ke depan. Balik habis. Hanya aku sih yang Bapak ini habis. Iya. Aku mau balik kita lah teman kamu sendiri. Oh, bener. Buka. So, buka dulu ya. Dibuka dulu presentasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa aja? Saya Nova dan saya di sini bersama Perhatikan ya teman temannya. saya. Saya dari Piranti akan mempresentasikan hasil diskusi kami di dalam cerita sejarah yang kami analisis. Ya. Ada ciri kebahasaan yaitu yang pertama ada kalimat bermakna lampau, di situ ada kalimat dan bulan telah terbit bersamaan. Kalimat bermakna lampaunya adalah telah. Terus yang kedua ada para musafir yang sudah tak dapat menahan hati. Di situ makna lampaunya adalah sudah. Disambung ke konjungsi temporal, ada kalimat kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos. Konjungsi temporalnya ada pada kata kemudian. Terus ada kalimat yang kedua, mula-mula pakaian berkisar pada kelakuan. Konjungsi temporalnya ada pada kata mula-mula. Terus ada verbal mental, ada kalimat disambar petir. Verbal mentalnya ada pada kata disambar petir dan juga ada pada lari, dia lari keluar. Verbal materialnya ada pada lari keluar. Terus di sini ada kerangka novel sejarah yang berdasarkan peristiwa sejarah. Nah, peristiwa sejarahnya adalah masa kecil R.A. Kartini, terus ada pendidikan R.A. Kartini, pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi wanita, Dan juga ada pernikahan R.A. Kartini dan wafatnya R.A. Kartini. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan kata per kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus banget ya presentasinya. Bener ya tadi yang dipresentasikan sama kelompok 1 bahwa di teks keterangannya itu ada ciri kebahasaannya. Nah, kalian udah tahu kan ya, tadi udah cari referensi nih. Ciri kebahasaan di teks cerita ciri kebahasaan di teks cerita sejarah itu ada apa aja, Sob? Siapa yang tahu? Yang tadi dipaparin sama kelompok Yuli sudah benar tuh. Apa aja? Apa aja coba? Apa aja? Ada kalimat bermakna lampau, Bu. Iya, betul. Terus Konjungsi temporal, kalimat bermakna lampau apa sih? Tahu nggak? kayak yang sudah lampau aja gitu. Iya. Bentar ya. Iya, Bu. Kamu ditanya kan? Udah. Oke, ya betul ya. Yang tadi dikatakan Rivaldi sama yang tadi dipresentasikan kelompok 1 emang betul ya. Di teks cerita sejarah itu ada banyak ciri kebahasaan, ada
kalimat bermakna lampau atau kalimat bermakna temporal itu yang udah itu ya, udah kayak misalkan kata telah gitu kan, itu berarti bermakna temporal ya. Kalau kata sifat nih, kayak misalkan tadi yang dikatain, yang dipaparin sama kelompok Yulis ya, Ya, Bu. ada ombak-ombak besar bergulung-gulung memanjang. Nah, ombak-ombak besar menggulung-gulung memanjang. Nah, si kata besar itu merupakan kata sifat ya, kayak besar, berarti itu sifat ya. Oke, baik, bagus ya presentasinya. Oke. Sebelum menyelesaikan pembelajaran nih, ada jargon dulu nih di Ibu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Gini ya, kalau kata Ibu bahasa Indonesia, good and smart student. Gimana ya kalau tadi kata Ibu, kalau kata Ibu bahasa Indonesia, good and smart citizen. Oke, mulai ya. Bahasa Indonesia, good and smart citizen. Oke. Pembelajarannya udah beres ya. Ya Bu, dilanjut minggu depan ya, harus baca-baca dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Sekian dari Ibu. Yuk berdoa dulu sebelum menyelesaikan pembelajaran. AM-nya siapa? Tadi Wisnu, coba pimpin lagi doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa bisa ucapkan salam. Assalamualaikum